Fight kita. Kita fight di atas ring mau. Kita fight di atas ring mau. Di ring mana kau mau? Tentukan saja di mana kita main. Kau yang tentukan di mana. Kau yang tentukan di mana. Oke, karena saya di Kalimantan, kau datang Kalimantan. Apa disiplinmu? Apa disiplin bela dirimu? Kalau kita di ring akan ditanyakan sama wasitnya nanti. Oh, nak perlu. Nak perlu nanya-nanya. Opung kau lah, nampak kali kau bohong. Nak perlu nanya-nanya. Kita Tidak main. ada suasana yang mengizinkan duel ketika lawannya nggak punya disiplin ilmu. Penipu. Nah, tidak perlu. Tidak perlu. Kita main dan dengan yang tidak ada orang sampai KO kita main. Sampai KO kita main. Tuh, satu-satu Yang dong. memanggil Yesus Tuhan. Kita ke Yohanes 17 ayat 3. Yang memanggil Yesus Tuhan, ya. Kita masuk ke Yohanes 17 ayat 3. Atas nama Yesus, Islam atau Kristen. Jelas ya? Nanti Kristen diusir oleh Yesus, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Sekarang kita Yohanes 1. 2 Yohanes. Bang. 2 Yohanes 1. Bang, aduh, ini sih kalau ini bukan diskusi namanya, Anda framing. Enggak Ini framing, bukan- Bang. Ini bukan kitab suci. Ini kan Ini, waktu saya, Bang. data. Ini waktu saya. Ini data. Pokok ini, dataku Ini kan berikutnya waktu saya menjawab. Ini memperkuat dataku Waktu tadi. saya menjawab. Gini. Nanti habis Bang Banyak Faruk ini penyesat telah dirimu dan menjawab. pergi ke seluruh dunia. Kasih lu kesempatan 2 menit Bang Faruk. Bang Faruk menit ini, menjelaskan 2 sama menit. Ini kan masih giliran saya dipotong. Gimana sih? Habis ini iya aku kasih 1 menit aku ini. Sebab Aduh. banyak penyesat 1 menit, 1 yang menit. telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia bukan Tuhan. Ya, itulah anti penyesat dan anti Kristus. Matius 7 nomor 22 sampai 23 diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus penyesat adalah orang-orang yang tidak beriman Yesus itu manusia bukan Tuhan. Sementara Bang Laskar mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia bernubuat atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus. Berarti yang diusir oleh Yesus adalah si Laskar dan teman-temannya. Lanjut. Oke, baik. Anda jelasin, Bang Faruk nggak motong-motong. Jelasin, Bang Faruk nggak motong. Bang, yang Iya. Bang Faruk aku mute. Situ jelaskan. Tadi kan sudah Ya. Tadi juga kan begitu, Bang. Jadi waktu saya tadi udah dipotong lagi. Gimana sih? Kita Ya udah, saya kasih 7 menit. 7 menit. 7 Ya. menit untuk menjelaskan, 7 menit. Gak usah sampai muntah ya, sampai muntah. Kita Baik. tengok lah. Lanjut. Sampai Baik. muntah aku kasih menjelaskan. Silakan. Baik. Jadi yang pertama jangan lupa dulu nanti ini Bang Faruk ya. Ya, bahwa Nabi tentang Nabi Muhammad ya. Ini Bukhari 2548, kau sambil belajar. Yohanes 17 ayat 3 yang Anda framing ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Yesus Kristus telah Engkau utus, bukan Muhammad. Ya, itu pertama. Karena di dalam ayat 2 Yesus memberikan hidup kekal. Ya, ini demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi ayat yang kelima perhatikan ya, di sini saya kupas ini dulu supaya Anda telanjang. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sebagai firman Allah yang adalah Allah itu bersama-sama dengan Allah sejak semula. Makanya Yesus berkata di sini dia sudah punya kemuliaan dan dia minta di sini, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, siapa Bapak? Siapa Bapak itu? Ini yang saya mau jelas kepada Anda supaya tidak salah kaprah, ya. Bapak itu 1 Korintus, ya. Sebentar. 1 Korintus 8 ayat ke-6. Ini Bapak, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Hanya satu Allah. Siapa? Siapa? Yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup.
Satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, sang penguasa bumi dan sorga berdasarkan Matius 28 ayat yang ke-18. Kemudian kita masuk di dalam Matius pasal 7. Saya tidak lari, Pak Faruk, ya. Saya tidak lari, Bang. Saya jawab Anda di situ, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat dan seterusnya. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyalah daripadaku kamu segala pembuat kejahatan. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Ini bukan dimulai dari ayat 21. Ini ayat sebelumnya yang mempermalukan Anda, Faruk. Karena ini perikopnya berbicara tentang hal pengajaran yang sesat. Hal pengajaran yang sesat, ya. Nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, dan ribuannya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari sama duri, dan seterusnya. Nah, maka ayat yang ke-18 tidak 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukan kami sudah menyembuhkan demi namamu, bukan kami telah melakukan ini, melakukan itu demi namamu. Yesus katakan, pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti perintah Allah. Mereka masih hidup di dalam kemabukan, mereka masih hidup dalam perzinahan, mereka masih hidup dalam pembunuhan, mereka masih kawin sini sana, mereka masih kawin banyak-banyak, mereka masih begini dan begono terlalu banyak, sehingga Tuhan tidak berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Jadi itu, Pak. Jadi memang ini ayat, ya, untuk menegur siapapun yang mengaku percaya pada Yesus sebagai Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Karena apa? Karena mereka ini adalah nabi-nabi palsu. Siapakah nabi-nabi palsu? Yang datang setelah Yesus. Yang datang setelah Yesus, yang bukan keturunan Bani Israel, itulah nabi palsu. Kenapa dia nabi palsu? Tidak ada nubuatan baik di kitab sucinya maupun di apa namanya itu, nubuatan dari Ibrahim, ya, Yakub, ya, Ishak. Tidak ada, bahkan dari Musa tidak ada nubuatan tentang nabi tersebut, ya, bahwa dia adalah nabi dari Tuhan Yahweh. Tidak pernah sama sekali. Maka kepada dia cocoklah ini. Ya, waspadalah terhadap nabi palsu. Dan Anda membawa tadi itu satu berapa tadi? 1 Yohanes tadi, ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Betul? 1 Yohanes 2 ayat 22, ya. Ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Ya. Nah, jadi, ya, jelas di sini. Ya. Gimana? Termute Anda. Bukan itu datang tadi. Kau pun cemana pendeta kau, tapi nggak hafal Bibel kau. Pendeta gimana? Tidak ada urusan pendeta di sini, Bos. 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi. Oke, 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 nomor 7. Baik. Oke. Sebab banyak penyesat yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus sudah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Anda paham maksudnya? Maksudnya di sini bahwa, ya, karena ada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Siapa Kristus di sini? Adalah Mesias, anak Allah, yang adalah nabi, raja, dan imam untuk selama-lamanya. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upamu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Perhatikan baik-baik bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Siapa yang menolak itu? Yang pertama, ada aliran sesat yang bernama Oneness, yang tidak menerima kemanusiaan Yesus. Itu juga melarang mereka. Kita tidak boleh mengikuti mereka karena mereka tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Ya,
tetapi jelas dikatakan di sini bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jelas dong, karena Yohanes 3:16 tadi mengatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bang Faruk, Anda berkata tadi, iya, silakan tanggapi sambil tanggapi saya nanti sama jawab juga, ya. Anda jawab ini. Udah dapat poin pertanyaanmu sudah. Udah tahu aku pertanyaan. Oke, sudah dapat ya pertanyaan saya ya. Oke. Siapa? Silakan. Beginilah ya. Narasi-narasi yang disampaikan Bang TV Laskar ini ya seakan-akan dia menggali kuburannya sendiri. Dia menggali kuburannya sendiri. Dalam Matius 7 nomor 15 sudah diberitakan tentang ciri-ciri dan nabi palsu, si pengajar-pengajar yang sesat, si pengajar-pengajar penyesat. Matius 7 nomor 15 yang dikasihnya data tadi, menggali kuburannya sendiri dia, Pak. Nih ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi di baliknya ada serigala yang buas. Yang pertama mau sampaikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengumpamakan kami dengan domba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengumpamakan kami dengan serigala. Mengumpamakan dirinya domba. Ini datanya, Bang. Pegangan kau, Bang Kristus. Pegangan kau, Bang Kristus. Pegangan kau, Bang. Siapa si penyesat itu? Si penyesat itu adalah Lukas. Ya, di mana dia mengumpamakan domba yang hilang dalam Lukas 15 nomor 4 sampai 7. Siapa penyesat itu? Adalah Matius. Di mana dalam Matius 18 nomor 12 sampai 13 dia mengumpamakan manusia juga dengan domba. Dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23 tentang serigala berbulu domba, Matius juga menyatakan manusia itu dengan domba, mengumpamakan dengan domba. Begitu juga dengan tulis-tulisan Yohanes tentang domba yang mendengarkan suara Tuhan. Domba dan domba. Bahkan Paulus sendiri pun mengumpamakan orang-orang yang mentuhankan Yesus dengan kata-kata domba. Maka Matius 7 nomor 15, si penyesat itu siapa? Orang-orang yang menyamar sebagai domba, ya, yang mengaku-ngaku dia domba padahal dia adalah serigala. Itulah yang diusir oleh Yesus. Siapa yang diusir oleh Yesus itu tadi? Semua si pendusta yang menuliskan kisah tentang Yesus dengan menyebut nama Yesus padahal kisah itu tidak berasal dari Yesus. Hanya orang-orang yang mengaku dirinya dombala yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Hanya orang-oranglah yang mengaku dirinya domba padahal dia adalah serigala yang mengaku Yesus itu adalah yang bernubuat atas nama Yesus dan bermukjizat atas nama Yesus. Sebenarnya jelas. Matius 7 dimulai dari nomor 15 sampai nomor 22 itu sudah tamparan untuk kalian teman-teman Kristen. Yesus itu menolak kalian. Yesus itu mengusir kalian, menyatakan kalian itu si pembuat kejahatan, si penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Akan tetapi dia berkata, oh itu bercerita tentang kalian. Gak pernah Nabi Muhammad SAW mengumpamakan kami, bahkan Allah mengumpamakan kami dengan domba maupun serigala. Bertobatlah kalian teman-teman Kristen dari mentuhankan anak manusia. Tidak ada didapatkan satu ayat pun di dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus menginginkan Yesus menjadi Tuhan dan juga sesembahan umat Kristen. Gak ada. Berdasarkan Matius 7 nomor 21 tadi, orang-orang yang masuk kerajaan Allah adalah mereka-mereka yang mengikuti kehendak dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Tidak ditemui satu ayat pun dalam Bible Bapa yang telah mengutus Yesus itu menginginkan Yesus menjadi Tuhan dan juga sesembahan untuk umat Kristen. Gak ada. Bahkan pertanyaan ini sudah kulontarkan tadi sebelumnya kepada Bang TV Laskar, tapi jawabannya brundel tak kemana-mana.
Kalau tentang hadis yang dia tanyakan tadi, sudah jelas kukatakan. Hadis itu penegasan dari Rasulullah SAW bahwasanya untuk mendapatkan, untuk menggapai surganya Allah, untuk mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, tidak ada jaminan dari siapapun kecuali dari Allah. Tidak ada jaminan dari siapapun kecuali dari Allah. Wahai Fatimah, meskipun engkau putriku, tak serta-merta aku bisa menjamin engkau masuk ke dalam surga. Wahai Ali, meskipun engkau menantuku, tak serta-merta aku bisa memberikan jaminan surga kepadamu. Wahai kau ahliku, wahai kau keluargaku, wahai kau anak keturunanku, meskipun kalian anak keturunanku, tidak serta-merta aku bisa memberikan jaminan kepadamu surga. Itu buktinya Islam itu adalah agama yang adil. Agama yang adil. Tidak ada nepotisme di dalam Islam. Karena apa? Karena surga diraih bukan karena kau anak keturunan Rasul. Kau menggapai surga bukan karena kau hidup di zaman Rasul. Kau menggapai surga bukan karena kau menantunya Rasul. Kau menggapai surga bukan karena kau anak dan juga cucunya Rasul. Akan tetapi kau bisa menggapai surga karena Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Dan bagaimana cara mendapatkan rahmat dari Allah? Surah Al-Ahzab ayat 21. Buka kupingmu, TV Laskar. Bolak-balik aku tunjukkan data sana. Udah kau tolak. Oke, sudah. Sudah. Datanya belum. Al-Ahzab 21-nya belum. Oh iya, Ini. baik. Nanti ada bantahannya. Gampang. Ya, nampak jangan berbohongi di sini, jangan bertakia. Al-Ahzab 21. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan apa? TV Laskar. Mengharapkan apa TV Laskar? Rahmat. Rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingatnya. Jadi kalau kau mau masuk surga, jangan kau ikutin Yesus. Udah gak zaman, karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15, 10, Matius 15, 24, 26, Matius 10, jangan pucat lah Bang Laskar. Matius 10, nomor 5 sampai 6. Jangan ikut Yesus. Tak ada didapati satu ayat dalam Bible seperti ini, bro. Di mana Bapak mengatakan, sungguh sudah ada sumpah dalam diri Paulus. Enggak ada. Itu orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Bapak. Nggak ada ayat kayak gini, bro. Sudah ada suri tauladan dalam diri Yesus untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, ridho ataupun surga dari Bapak yang telah mengutus Yesus. Nggak ada ayat kayak gini di Bible, bro. Nggak ada. Cuma di Al-Quran yang ada begini, bro. Jelas dikatakan kan untuk orang yang mendapatkan rahmat. Jadi kalau kau mau masuk surga, tak ada jaminan memang. Meskipun kau anaknya. Oke, sudah ya. Waktunya udah banyak. Kau bertuanya. Sekarang tunggu jawaban pertanyaanku dari pertanyaanku kembali. Ya. Pertanyaan yang sama. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti Paulus. Ya. Kasih satu ayat di mana Yesus memuji Paulus dan memberikan jaminan keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti perintah dan perkataan dari Paulus. Silakan. Oke. Saya langsung sekat dulu dari situ ya. Karena kami tidak dibenarkan karena mengikuti Rasul Paulus. Junjungan kami bukan Rasul Paulus. Kami nggak menjadikan Nabi dan Rasul sebagai junjungan. Tetapi Yesus Kristus adalah junjungan. Kalau pertanyaanmu, tunjukkan kepada saya di mana Yesus Kristus menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Baru pas. Pertanyaanmu saja udah ini. Udah tidak masuk akal gitu, tidak berbobot. Kalau Anda tanya itu Bang Faruk tentang Rasul Paulus yang mengikuti Paulus akan masuk surga, itu kami nggak iman begitu. Perbaiki dulu pertanyaanmu Pertanyaan simak, baik. Bang. Simak, Iya, Bang. pertanyaan Simak, baik. Ya, simak Bang ya. Ya. Oke. Kita uji nih ya. Jujur Abang Anda menjawab ya. Kita titokan ini. 2 menit kita titokan. Jujur jawab ya. Jangan berdusta ya. Dia katakan tadi dia mengikut Yesus ya, bukan mengikut Paulus. Oke, kita uji nih.
Dalam Markus 12 nomor 29, Yesus menyatakan dirinya bukan Tuhan. Dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus menyatakan dirinya utusan. Dalam Yohanes 5 nomor 30, Yesus menyatakan dirinya utusan. Dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus menyatakan Tuhan itu tidak terlihat, suara tidak terdengar, dan dia adalah utusan. Di dalam KPR 11 nomor 20, Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sekarang jawab, dalam imanmu, Yesus Tuhan atau utusan? Jawab. Oke, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Anda ikut Paulus. Ya, bentar. Sebentar, bro. Sebentar. Saya jawab. Saya jawab Anda, bos. Anda ikut Paulus, bro. Bisa nggak saya jawab? Bisa nggak saya jawab? Anda pengikut Paulus. Bisa nggak saya jawab? Jadi, Anda mau Yesus jawab apa pun Kristus. terserah. Penting saya udah dapat poin Anda pengikut Iya, Paulus. Silakan. Yesus Kristus katakan, ya, percayalah kepadaku dan percaya juga kepada Bapakku, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Bapakku. Itu Berarti artinya dia utusan atau Tuhan? Yesus setara dengan Dalam Bapa. konteks itu dia Tuhan atau utusan? Yesus setara Dalam dengan konteks Bapa. Dalam konteks itu Konteks dia Tuhan itu atau Yesus, konteksnya Yesus menunjukkan bahwa dia satu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Bang, baca lagi bang, mulai Dan dah, Bapa mulai adalah goyang. satu. Sudah mulai dibantahnya bibirnya Oke. kawan-kawan. Sekarang pertanyaanmu, di mana jaminan keselamatan kalau percaya pada Yesus, kan gitu? Bang, itu pertanyaanku sebelumnya. Di mana Bapak? Bapak bang, kalau Anda meminta keselamatan ke Bapak. Karena Yesus sendiri minta keselamatan kepada Bapa. Sebutkan satu ayat dalam Bibel. Tapi walaupun sampai opini gondrong, nggak bisa kok kasih data ini. Kasih ayat dari Bibel di mana Bapa menjanjikan keselamatan dan surga bagi orang-orang yang mentuhankan dan menyembah kepada Yesus. Kok kasih ayat yang ambigu, tak kemana-mana. Nggak ada itu bang, jangan pura-pura serius kau nyari, nggak ada itu. Saya balas chat bang, saya balas chat. Jadi gini, pertanyaan abang itu, ya, itu Anda hanya framing, Anda melupakan bahwa kekristenan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah setara dengan Sang Bapa. Anda melupakan itu, sehingga Anda mengutip Markus pasal 12 ayat 29. Hai Israel, dengarlah, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Anda mengutip itu. Yesus mengatakan demikian untuk memperjelas Ulangan 6 ayat yang keempat. Semai Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dia menjelaskan itu. Tapi ingat bahwa Yesus Kristus sudah diberikan otoritas, ya, sebagai anak Allah yang menyelamatkan dunia. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu kan dia diutus untuk menjadi juru selamat. Apa dikatakan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan begini. Nih. Yohanes 10, saya balik kamera. Oke, giliran saya ya, giliran saya. Tunggu dulu, Diam, giliran saya. Markus 12 dulu, Markus 12 tadi dulu bang. Mana? Diam. Ini giliran saya. Ya, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Yang bisa memberikan hidup kekal itu hanya Allah. Seperti yang pertanyaanmu, di mana Bapa menjanjikan keselamatan? Yang bisa memberikan itu Bang Faruk hanya Allah Bapa. Tapi Yesus berkata begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah, ya, yang setara dengan Sang Bapa. Makanya dikatakan aku yang memberikan hidup kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini sudah sangat jelas, ya. Sudah sangat jelas. Kemudian Yohanes 6, ya. Yohanes pasal 6. Masa nggak bisa tanggapi data yang kau kasih, Bang? Sebentar lah. Waduh, ini waktu saya, Bos. Nanti Anda tanggapin. Ya, ayat 37. Ya, perhatikan. Semua, ini huruf merah ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku
akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia. Karena Yesus kan diutus memang. Yesus memang diutus oleh Sang Bapa, karena Yesus keluar dari Bapa. Yesus Katakan keluar ya, dari Bapa. Yesus diutus. Yesus kan keluar dari Bapa. Dia adalah firman, dan firman itu adalah Bapa. Ya, firman itu adalah Allah. Ya, Ya, Yesus perhatikan. utusan ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua utusan yang saja diberikan teman-teman, utusan kepadaku, lagi. jangan ada, aduh, Halo, mau Nah, turun kalau Anda nggak nggak tahu. dengar penjelasan Allah, ya kalau Anda nggak Kehendak dengar Allah. penjelasan saya, Kehendak Allah itu Yesus apa? saya jelaskan tentang utusan ya. Kehendak Allah, Yesus kalian tuh menyembah Allah. diutus. Yesus Iya. diutus. Itu Bukan menyembah Yesus. karena Dia keluar dari mau Bapa. tahu, Bapa yang Yesus mengutusnya. ajarkan Nah, tentang siapa kehendak Yesus? Allah. Siapa Yesus? Kita bicara Ya, siapa Yesus? Yesus nih? mengatakan, inilah Ya, hidup yang kekal. siapa Mana Yesus engkau dasar Quran ini? satu-satunya. Firman yang telah menjadi manusia. itu satu. Allah yang Yesus benar. itu firman Ya, yang ada itu dalam diri salah Allah, dan satunya. firman Terus itu apa adalah lagi? Allah. Pada mulanya Terus adalah apa lagi? firman, Tuhan ini Allah Yesus. itu Tuhan Esa. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu Dan yang firman itu terutama. adalah Allah. Itu yang Yesus- terutama. Yesus menciptakan segala sesuatunya. Yang terutama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. coba ke sini. Dan tanpa Yesus Baca buat. tidak ada suatu Saya pun baca yang ya. terjadi Apa dari itu? segala. Ada di situ Saya tulisan punya Yesus, asisten ada bantu di saya situ dulu. tulisan Saya Yesus, baca. Bang. Itu salah satu. Asisten ya. Yesus itu beberapa. firman. Ada Bang. beberapa. Itu Yesus salah itu satu. firman. Dua dan itu Firman dua. apa Yesus? Sekarang saya baca intinya. Yesus itu adalah firman. Nih. Iya, di situ Ayat tertulis 14. Yesus apa firman. Tunggu dulu, Bang. Jangan Itu jangan betul beralibi, semua. jangan Sekarang saya berframing. tambah Satu dulu kita. Nih. Firman Satu-satu itu dulu. tidak Ya. seperti Al-Quran, Bang. Tidak seperti Ya, Al-Quran. Firman itu Tidak bisa Al-Quran. Gini comot-comot loh, ayat. Pak Porus. Tidak Ya, seperti Firman Al-Quran. itu Sekarang Ya. yang Tidak saya seperti sebutkan tadi Al-Quranmu itu yang comot-comot apakah ayat, satu-satu ayat. Pak Yobi jalankan? Nih, Ikutin. Alkitab tidak seperti Al-Quranmu yang comot-comot satu-satu. Enggak, yang tadi saya sebutkan tadi itu Ya, hukum yang ini. terutama, Anak yang tunggal. utama lo, nggak ada hukum yang lain lo, paling Anak teratas tunggal ini. Bapa. Siapa anak tunggal Tuhan Bapa? Ya Allah Yesus. kita, Tuhan Tunggu, itu Yesus Esa. firman. Itu tertulis, Bang. Firman menjadi manusia atau firman jadi Yesus? Sekarang Tuhan Pak Firman Porus itu siapa? sebelum dia menjadi manusia, Tuhan Yesus. nama Yesus. Yesus apa Di Allah? situ tertulisnya tekstualnya. Nah, inilah dia. Yesus apa Allah? Inilah dia kalau di rumah Anda. Yesus. Inilah dia kalau ini alasan saya sudah tahu. Bang. Ini alasan. Ini alasan Anda. Tenggelam Ini suaranya. alasan Anda. Bilang sama asistennya Dia suaraku membaca. tenggelam dia. Ini alasan Oh ya, Anda. suaranya saya kasih untuk besar tidak sedikit ya. Marahin, asistennya marahin. Kalau tenggelam suaranya. Itu Lanjut. Bisa dengar itu sekarang. menandakan Udah Anda ada. pengecut. Yesus. Tahu? Itu menandakan bahwa sekarang? Anda pengecut. Udah. Karena Udah, kalau udah di dengar, rumah, udah. kau Ya. akan buat seperti ini. Ini Kalau di rumah Anda buat kita demikian. harus mengerti Baca loh, Bang. sebutan nama ya. Iya. Kalau tidak mengerti Anda sebutan frame nama masing-masing itu ini orang kita lain. di situ Karena kelabakan itu semua. kerjaan Pertama cari saya mau uang. katakan Aku Itu nanya, Allah Bang. itu itu cari uang. Man, kok cari Ya, uang kok jadi kau gitu? itu Kau kan buktinya kan nama Buktinya diri kan kalau tadi, menurut ajaran yang saya framing cari pernah uang, cari uang. pelajari. kalau Pakai data memang nanti gitu, ya. kau kasih Kau waktu jadi Harus pakai data ya. Kalau nggak pakai data nanti aku Kalau marahin begitu ke pecahan kasih piring ya. waktu, Kalau jangan pakai data ya. potong-potong. Ya, Aku tanya Ya, oke, cuman Bang, di lanjut. situ tertulis Yohanes 1:14 sedangkan firman Tuhan jadi itu, manusia atau Allah itu firman dalam jadi bahasa Yesus yang Arab tertulis. atau Ya. bahasa Semitik ya. Ya. Itu Mau kalau kita butuh dari mau kata butuh penjelasan nggak, Bang? Mau butuh penjelasan saya? Abang mau jelaskan. artinya sembahan Di atau situ kalau sesembahan. abang mau Jadi jelaskan, kalau abang mau jelaskan, Oke, silakan baik. aku diam. itu dari bahasa Diam. Melayu. Kita harus mengerti ini dulu. Di situ tertulis Udah, firman kita kalah jadi aja dulu. manusia Udah, kita atau firman kalah. menjadi Yesus. Pak Kita harus mengerti. Baru Pak kalau dengan Yobi. Bang, Silakan terus Bang jelaskan kan Anda lebih Kristen. kesempatan ke saya Anda dulu, lebih Pak. paham. Iya, Anda kita kalau merujuk jelaskan kepada dulu, Allah. Nggak Bang. usah panjang Jelaskan, kali. jelaskan Bapak saja, kan jelaskan saja, mengatakan Bang. Allah itu bukan nama. Di Ya situ kan kan? tertulisnya Nanti firman Besarkan, jadi besarkan Anda. Tidak bisa. Besarkan Anda supaya Anda kaya, supaya Anda Marahin bisa dulu dapat asisten duit itu, banyak-banyak. lama kali Supaya Bapak Anda bilang. bisa Kasih memenuhi. Sekarang saya menjelaskan dulu, Tuhan itu juga Silakan besarkan Anda, Bang. penguasa atau Dengan aja sesembahan. gadis. Cuma sekarang bahasa Besarkan Anda, Bang. Allah Di situ bahasa Bang Timur tertulisnya Tengah, sedangkan Tuhan itu firman bahasa menjadi Melayu. manusia atau firman Iya, menjadi paham dulu. Yesus. Kan Ada Yesus usul Kristus itu kan bahasanya pada dulu. mulanya Jangan kita bicara firman. dulu, Yesus itu kan masuk ke firman. ayat-ayat, sebenarnya. jangan dulu.
Yohanes 1 pahami ya. bahasa asal Gak apa-apa usul Bang, silakan bahasanya, aja dia. bahasanya juga secara Yohanes 1 etimologi. silakan dia. Kalau kita Ini tidak paham ini firman semua yang telah salah. menjadi manusia tuh siapa Terus firman dah. ini? Ya Yesus. Tuhan dengan bahasa Di Yohanes Sanskerta 1 itu nomor dewa 1 atau dewi. tertulisnya firman Ini atau paham. Yesus. Ini mau belajar bahasa Indonesia apa gimana kita Firman nih? ini adalah Ini kita mau Yesus, bahasa makanya agama, dalam bahasa bukan bahasa Indonesia. Di mana Yesus? Masih satu ayat dalam Bibel di mana Dalam Yesus bahasa menyatakan ini dirinya adalah kita firman di pakai mana? bahasa Nggak perlu ini Aku Yesus adalah firman di mana tertulis itu? Bang? Ya, itu karena Anda tidak mengerti tentang kekristenan, Farid. Makanya Anda mualaf. Ya, ini Tunggu dulu. Aku sama Pak Yobe dulu ada di satu-satu. dalam Yesus. Pak Yobe. Iya. Waduh merepet tak pula panjang cornya. Aduh Yesus. pecah lagi piring nanti kayak gini. Tak apa baca Ya, satu-satu. di situ tertulis pada mulanya firman atau pada mulanya adalah Yesus. Belum lagi apa-apa tuh. Mati dah. Hancur piringku nih. Aduh. Aduh, kalau hancur Anda dah. kalau tidak ada butuh penjelasan, Bang. Ya ini bukan saja Anda pada saat kita ngobrol diskusi. Matilah Aku baca. curiga Abang bisa baca apa enggak gitu loh. Ini boleh bicara ya saya. Tunggu dulu. Aku bicara tentang Di sini alam dari Pak tertulis Yobi. Anda nggak bisa diskusi. Yobi. Pada Anda nggak bisa mulanya diskusi. adalah firman. Iya, Allah Tertulisnya itu pada tadi, mulanya ya kan? adalah Bapak firman kan atau pada mulanya Allah itu adalah Yesus. gelar, Jawab dulu. ya kan? Anda Menurut sudah iman katakan kalian firman Allah itu gelar. itulah Benar. Yesus karena dia pada mulanya itu baru dia Ya, disebut sekarang namanya. ini. Saya minta data ya, Menjadi kalau Bapak manusia nggak pakai baru. data. Coba Oh, Abang sepecah sebutkan lagi piring. dengan disiplin Menurut ilmu kitab apa kalian, Allah yang itu firman nama. Firman itu adalah Di Yesus. Ketika Amos Yesus ayat nomor sebelum 13. menjadi Amos manusia 4 itu nomor dia 13. firman. Tuhan Itu koma tidak alam dikasih semesta apa, alam Karena nama itulah Yesus, nama Yesus itu namanya. adalah nama kemanusiaannya ketika menjadi manusia. Nih. Matius 1 yang ayat yang ke-21 nih. Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi ketika dia menjadi manusia baru bernama Yesus. Ketika sebelum jadi manusia dia adalah firman, Faruk. Jangan framing. Dan ini ya, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus ini baru ada ketika dia menjadi manusia. Tapi sebelumnya apa? Dia firman. Nah, siapa firman itu? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Oke, jadi kalau Anda menanyakan di Nih, mana udah tunggu aku ayatnya? sekarang ya. Tapi Abang konsisten ya. Konsistennya jangan Sebentar. berubah-ubah ya. Iya, sebentar Firman Bang, itu ini Yesus waktu ya. saya. Iya, Ini firman waktu itu Yesus saya, ya. Bang. Iya, Iya. aku sedikit lagi nih Bang. Aku cuma minta konsistenmu. Firman itu Yesus Ada ya. masih Yohanes 17 ayat 8. Ada masih Yohanes 17 ayat 8 lagi. Tunggu, firman itu Yesus Ada ya. masih dalam Yohanes 17 ayat 14. Makanya jangan takut dulu lah kau. Iya, saya sudah tahu cara framing kamu itu saya sudah paham. Konsisten kita. Firman itu Yesus kan? Betul. Betul. Firman itu Oke, kita Yesus. buka datanya ya. Nanti saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Nanti saya jelaskan dulu. Kita bukan tiktokan. Saya jelaskan ini dulu kepada Anda. Ya. Ini waktu saya. Kalau host Udah. tadi Habis, dikatakan Bang. bahwa Gantian, Anda Bang. tidak Makan potong-potong. Waktuku sekarang nih, silakan. Nih, Yohanes 17 nomor 8. Firman itu Yesus ya kan? Iya, nanti saya jawab. Nanti Segala saya Yesus. jawab Faru, Sebab segala saya Yesus jawab nanti. yang telah Saya engkau menjawab nanti. sampaikan Itu remata. Itu firman yang adalah remata. Itu remata. Itu remata. Nanti saya jawab itu remata. Ini bahasa aslinya. Itu aku baca, Bang. Aku belum bisa baca, Bang. Firman itu kan kata dia Yesus we, tengok ya. Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata Yesus juga menyampaikan Yesus, Bang. Nah, jadi Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya kan? Anda berseru-seru semendakan Muhammad masuk neraka. Ya, ya, bapaknya Muhammad masuk neraka. Ibunya Muhammad masuk neraka. Ya, anak Muhammad masuk neraka. Ya, iya saya jelaskan ini bahasa aslinya. Ini. Hotita remataha. Iya. Jadi firman dalam Yohanes 17 ayat 8 itu
dibisukan, main dibisu-bisukan lagi, Muhammadku, Muhammadku, main bisu-bisukan lagi, dengarlah. Ya, Hei, kau jadi kesurupan. bukan kesurupan. Kan Anda berseru itu karena Muhammad sholawat kan, Ya, kan Muhammad pembawa syafaat kan, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Iya kan? Ini saya jelaskan. Makanya fokus Faruk, fokus di sini firman. Ini berbicara logos nih ya. Saya buktikan perbedaannya. Saya jawab ini. Oke ya, saya jawab ini. Nih. Jangan keren nih Bang. Nih, ya. Nih. Saya jawab ya. NRK, logos, firman. Pada mulanya adalah firman. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu hologos. Kalau dalam Yohanes 17 ayat 8 itu remata. Faruk. Kualitasmu itu begitu ternyata. Berarti firman 17 nomor 8 itu bukan Yesus. Iya, remata. Firman itu. Iya, firman dalam Yohanes 17 nomor 8 bukan Yesus. Bukan Yesus. Itu remata, itu perkataan. Berarti ada Yesus lain selain Yesus. Nah, framing lagi. Framing lagi. Tapi Kan dikatakan baru dikatakan ya dalam ayat 8 itu apa? Nih, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, apa itu? Perkataan Bapa. Firman yang dimaksudkan di sini, perkataan Bapaknya diterima. Oh, kok saya dibisukan lagi? Siapa yang bisukan kau? Jangan main dibisu-bisukan lah. Moderatornya, ada berapa moderator sih? Oke, lanjut ya. Kasih datanya, silakan. Ya, oke. Perhatikan ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan, engkau di sini siapa? Yaitu Bapa. Sampaikan kepadaku di sini siapa? Yesus. Yesus, oke. Kepadaku itu Yesus. Jadi firman yang engkau berarti firman sang Bapa yang disampaikan kepada Yesus. Oke, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi kalau dalam bahasa aslinya, kalau perkataan itu dikatakan remata, Pak. Ya, nih, kotika remata. Sebentar. Yohanes 17 ayat 8, ya, itu menggunakan firman, tetapi berbicara remata. Kalau Yohanes di sini menggunakan itu, menggunakan hologos. Ya kan? Itu jawab baru. Belum giliranmu, baru giliranmu di sini jawab ini. Di sini baru giliranmu nih. Yang mencium batu ini yang menghapus dosa kalian, yang menyelamatkan kalian masuk surga. Mencium ruku yamani dan ruku aswad. Udah, sudah. Ku jawab ya. Habis itu udah ya. Yang menghapus dosa, ya ketika mencium batu, batu. Sudah. Baru penghapus dosa di situ, menyelamatkan kalian masuk surga. Habis itu aku ya. Besarkan dulu biar dibaca. Aku jawab ya. Nah, besarkan. Oke, nih. Supaya dianggap hoax. Ahmad 5364 mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini yang membawa Anda ke sorga, bukan Muhammad. Iya, sudah aku jawab. Ya, jawablah, cium batu sana. Oke. Pegangan teman-teman. Ya, yang cium batu, dihapus dosanya. Dia nggak tahu. Itulah buktinya kami ini umat yang patuh. Kepatuhan kami kepada Nabi Muhammad SAW itu yang membuat kami masuk surga, mendapatkan pengampunan dosa. Nabi memerintahkan kami cium batu, ya kan, hajar aswad ya, tidak semua batu. Kami mendapat pengampunan dosa. Karena apa? Dalam Al-Quran diperintahkan ati Allah, ati Rasul, patuhilah Allah dan patuhi Rasul. Dan surah Al-Ahzab 21 tadi. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan. Yang jadi pertanyaannya TV Laskar, ketika Nabi kami memerintahkan kami, ya, mencontohkan kepada kami mencium batu menghapus dosa, kau heran. Sementara dalam imanmu membunuh Tuhan ampun dosa. Membunuh Tuhan dosa. Jadi nggak masuk akal
lagi bang, membuni, membelbeli Tuhan seperti begal, dapat apa? Itu nggak masuk akal bro. Coba kau jelaskan dulu bagaimana bisa membuni Tuhan dapat pengampunan dosa. Itu sama dengan artinya dianalogikan ketika pemerintah Republik Indonesia menjatuhkan hukuman kepadamu karena kau telah menggunakan narkoboy 5 tahun penjara, malah pemerintah kau rungkatkan. Itu jangan gugup, jangan pucat. Jangan pucat. Mulai kepanasan dia. Jangan pucat. Jangan pucat. Jadi bukan Muhammad. Bukan Muhammad. Itu masih prakata bang, masih prakata. Pegangan kau, sakit kali hati kau nih. Sakit kali hati kau nih, pegangan kau. Ya. Membunuh Tuhan dapat menghapus dosa. Luar biasa memang iman Kristen ini luar biasa. Tak punya harga diri Tuhannya. Kan gitu, dibunuhnya. Kalau perihal tentang cium-mencium, ini dah kawan. Kau tunjuk lagi. Ya, nih. Kau tunjuk lagi ya, mencium ya, sabar. Pegangan kau. Inilah perbuatan yang luar biasa itu. Ya. Teman-teman, ya, teman-teman, bahkan bukan hanya batu yang menghapus dosa si Faruk, bukan hanya batu, tapi juga Nasrani dan Yahudi, ya, dipakai untuk menghapus dosa. Bahkan mencium rambut loh. Diam dulu, cium jangan rambut. kepanasan. Jangan kepanasan. Siapa ini yang cium nonot ini? Siapa yang cium nonot? Hei, cium nonot siapa cium? Wah, siapa yang cium nonot ini? Jawab dulu. Siapa cium nonot? Cium nonot menghapus dosa, bang. Lebih cepat. Mau lagi? Nih. Aduh, bang. Aduh, bang. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau cium itu menghapus dosa? Apanya dicium itu, bang? Bang, Siapa yang bilang kalau dicium? Apanya cium itu? Siapa yang bilang kalau cium dia dihapus dosa? Bang, kena nonotnya itu, bang. Ya. Bang, kena nonotnya, bang. Iya, siapa yang bilang Kena nonotnya itu, bang. bahwa yang cium itu dosanya dihapuskan? Ini Kristen nggak? Siapa yang bilang Ini kalau cium Kristen itu nggak? Jawab, ini Kristen yang cium kalau cium itu hapus dosa? Ini Kristen nggak? Hah? Aduh. Ini Kristen nggak? Jawab sekarang. Siapa yang bilang kalau dengan mencium matinya Tuhan itu kau mengenaskan seperti menghapus ini? dosa? Jawab dulu. Dengan matinya Siapa yang Tuhan bilang dulu? Siapa yang bilang? ini? Jawab dulu. Siapa yang bilang kalau cium itu hapus dosa? Udah mulai nggak kooperatif. Udah mulai nggak kooperatif. Ya, kamu yang tidak koneksi. Dengan matinya Tuhan kau mengenaskan seperti ini, bukankah Kamu ini yang korban tidak penghapus koneksi, dosa? bos. Bukankah ini korban penghapus dosa? Dengan matinya Tuhan kau mengenaskan seperti ini, bukankah ini korban penghapus dosa? Jangan keringat kau, jangan keringat. Halo, itu di mute. Halo moderator kok aja di mute, jangan di mute. Kita biarkan aja, jangan di mute atau di mute sendiri. Itu moderator tim. Aduh, itulah jahatnya Islam nih teman-teman. Yang mute, cium batu. Sekarang saya tanya Faruk. Faruk saya tanya. Iya saya tanya Faruk, jangan takut. Jangan takut. Saya tanya. Iya. Siapa yang di mana dalilnya bahwa mencium patung Yesus itu dosa dihapus? Bro, makanya simak pertanyaanku ya. Simak. Bukankah dengan matinya Tuhan mengenaskan seperti ini menghapus dosa? Jawab. Tapi kan bukan untuk dicium, tapi dipercaya. Iya, bukan untuk dicium, tapi dipercaya. Dengar dulu. Bukankah dengan matinya Tuhan kau mengenaskan seperti begal seperti ini? Seperti begal. Itu menghapus dosa? Jawab. Umat Islam ketika dicontohkan Nabi mencium batu, kau keberatan. Ini membunuh Tuhan. Jawab. Nih teman-teman,
Ya. Ini jawab dulu. Cium rambut. Ini cium rambut teman-teman. Dia teman-teman. Nih cium rambut. Udah mulai nggak kooperatif. Nih cium rambut teman-teman. Ini Udah mulai Faruk nggak ya. kooperatif. Ini si Faruk. Kasih datanya, mencium rambut menghapus dosa. Kasih datanya. Ini ya. Kasih datanya, mencium rambut Ini menghapus si dosa. Faruk, Kasih Kak. datanya. Di luar konteks. Kasih Ya. datanya, mencium rambut menghapus dosa. Kasih datanya. Kasih datanya, udah nggak mau diskusi lagi nih. Udah nggak mau diskusi lagi. Oke. Udah mindset nih, udah Oke, malu nih. baik. Baik, bukan malu, Bang. Anda menunjukkan video, saya tunjukkan video. Saya Oke. tanya, Bang. Ini data, Bang. Saya tanya, bukan Iya, iya, saya jawab. Ini di kayu Saya salib, jawab. itu menghapus dosamu? Bang, saya jawab, Bang. Bukan. Saya jawab. Jawab. Ya. Jawab. Saya jawab. Anda menunjukkan video, tidak ada ayat dan perintah dalam Alkitab, cium patung Yesus dosa dihapus. Yang Itu saya nggak ada. tanyakan, Bang, yang saya tanyakan, ya, bukankah dengan matinya Tuhan mau mengenaskan seperti itu tadi lebih parah daripada begal? Ya, itu adalah jalan menghapus dosamu. Ya, iya, dengan cara mati begitu memang iya. Di mana Tapi bukan otakmu? dicium-cium. Di mana akal sehatmu? Karena Kami memang mencium batu, dia akan menjadi diperintahkan kurban. dari kami Kurban di perjanjian lama. Saya tanya, kurban di perjanjian lama itu diapakan, Faruk? Kurban di perjanjian lama, kurban di perjanjian lama diapakan? Penderitaan atas Tuhanmu. Tuhan Kurban di perjanjian lama itu diapakan? Dibunuh, Nah, kan? digantung Ah, tidak salib, kondusif. dosamu. Kau Tidak terima. kondusif. Tidak kondusif. Tidak masuk akal. Sampai ini nih. Di mana ayatnya? Tidak masuk akal. Di mana ayatnya? Di mana ayat besarkan host? Di mana Nggak ada ayatnya ayatnya itu, nggak ada datanya itu, nggak ada data. cium rambut itu Nggak ada menghapus datanya itu, dosa? nggak ada datanya. Nih, Nggak ada Ini sampai datanya. pingsan. sampai dia pingsan loh, Bang. Nggak ada datanya itu, nggak ada datanya itu. Nggak ada datanya. Lalu kenapa Penting gini ya, kesepakatannya gini ya. Kami nggak malu, Bang. Kami dicontohkan Nabi mencium batu dan itu menghapus dosa. Tapi lebih sadis dan keji kalian. Lebih sedih dan keji kalian. Karena apa? Ya, dengar dulu. Dengar apa? Karena dengan membunuh Tuhanmu, kau dapat pengampunan dosa. Luar biasa. Luar Sinar biasa. gatulah, tulah, gatulah. Nangis, nangis. Sudah diakui Bang Faruk ya. Cium batu, umah, umah. Bang Faruk, buni, jangan kata itu di banned akun Bang Faruk. Buni. Bang Faruk jangan sebut langsung. Loh. Kemasukan Roh Kudus dia, kemasukan Roh Kudus. Pucat Bang Faruk, pucat. Pucat kau Cium yang batu. nangis. Jangan masuk akal. Ya, Aduh. membunuh Tuhan dapat pengampunan dosa. Kasihan. Enak kali. Kasihan. Enak kali. Teman-teman, ya. Agama Kristen, iman Nih, Kristen nih. adalah iman Ya. yang membunuh akalnya. Mencium rukun yang Mematikan akalnya. dan Dia rukun menginginkan aswad kematian. akan Diam dulu. menghapus dosa Diam dulu, itu sudah gua akui hapus itu. dosa Dia- sehabis-habisnya. Udah nggak kooperatif dia. Udah mulai nggak kooperatif dia. Dari Anda tadi bisa saya diakui, bilang, Diam dulu, udah diakui. Kalau yang udah diakui, diam Iya, dulu dijelaskan. kan Itu udah diakui. Udah diakui. Udah diakui. Ya kalau bilang tidak kondusif, waktu saya kau potong-potong tadi, makanya aku bilang kita PK. 30 menit Kita dengan PK. Berani enggak kau? Berani enggak kau kita PK? Kita PK, berani enggak? kan Tuhan kau udah mati. Iya, dia hidup. Berbeda dengan nabimu. Berbeda dengan nabimu. Ya, berbeda dengan nabimu, Bos. Ya. 3 hari baru dikubur, dikira dia hidup. Ternyata jadi bangkai. Tuhan kau Bos. yang bangkit. Ye, kan tidak bangkit. Nggak bangkit. Kau mau cerita Tuhan Tidak bangkit? bangkit, Bang. Kalau Yesus mati tapi bangkit. Ini bangkai, Tuhan siapa yang bangkai ini, Bang? Aduh, Bang. Gak malu tuh ngomong kayak gitu. Dia hidup Gak malu. kembali. Gak malu kali. Nah, dia hidup kembali, Bang. Ya.
Dia hidup kembali. Mana Tapi datanya hidup Anda, kembali? Ini. Anda percaya kepada Muhammad yang tidak bisa menjamin Anda di hari akhir. Tidak bisa Framing. menjamin Anda. Ini Tuhan siapa yang mayat, Boro-boro Bang? Anda. Tuhan siapa Mamanya, mayat? bapaknya, siapa anaknya, mayat? sahabatnya. Tuhan siapa mayat? Itu tidak dia selamatkan, Bang. Apalagi Bang Faruk. Ya, Faruk, akunnya kena tombak tentara Romawi. Akunnya kena tombak tentara Romawi. Tentara Romawi udah berketerangan kena tombak. Akunnya kena tombak, Bang Faruk. Bentar, akunnya ketombak tentara Romawi. siapa? Aku Tentara siapa? Romawi jangan kejam-kejam kali lah kalian main tombak-tombak. Framing lagi, framing. Itu udah kena tombak, buktinya udah kadali udah ditombak itu sama tentara Romawi. Itu karena dia bawa data hoax. Bawa data itu lalu framing. Makanya kalau bawa data jangan framing, Bos. Ini Tuhan siapa yang mayat, Bang? Mulai. Tuhan siapa yang... Hah? Mulai. Tuhan siapa yang mayat? Jawab. Kita diskusi bagus-bagus saja kalau kamu masih mau diskusi. Tuhan siapa yang mayat? Dia bangkit pada hari yang ketiga. Oke, kasih ayatnya Tuhan bangkit dari hari ketiga. Terus kasih Oke. ayatnya. Tuhan Baik. bangkit pada hari yang ketiga ya. Kubesarkan kau. Oke. Yesus ya. Yesus ya. Yesus ya. Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Silakan. Memang kalian Ya, orang jangan Kristen paksakan. semua pertanyaan bisa kalian jawab. Tapi pertanyaan kalian Jangan paksakan kata Tuhan. Jangan paksakan kata Tuhan. Di Ya, yang sini jelas Tuhan bahwa dong. Yesus bangkit. Harus ada Tuhannya Ya. dong. Harus ada Tuhannya dong. Di sini ada Tuhannya dong. Di Lukas 24 Nih. ayat 3 ada Tuhannya. Di Lukas Sebab 24 yang sangat ayat penting ada telah aku sampaikan Tuhannya. kepadamu, yaitu apa yang terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga Tuhan di situ? sesuai dengan kitab Ada kata suci. Tuhan? Ya, Ada kalau kata cari Tuhan di kata situ? Tuhan, baik, Ada baik, kata Tuhan di situ. baik. Yang Kalau mati cari Tuhan kata yang Tuhan bangkit nih, manusia, nih. nyambung. Yang mati Tuhan yang bangkit manusia, nyambung. Nih. Ya, mana? Oke, ini. Kata Tuhan. Sebab Mana kata untuk Tuhan? itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik Supaya atas jadi orang-orang mati Tuhan. maupun atas orang-orang hidup. Yesus adalah Tuhan. Supaya menjadi Yesus Tuhan. Supaya Yesus menjadi Tuhan. Tuhan. Ya, bukan batu. Ya. Bukan Supaya batu. baca lagi bang. Tunggu bang, baca lagi bang. Bukan Bang, batu. Baca lagi bang tadi bang. Ya. Baca lagi bang. Baca lagi Bukan ada batu. tadi bang. Jadi dia adalah Tuhan. Yang bangkit itu Supaya adalah jadi Tuhan. Tuhan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Dia Kalau bangkit gini, pada bang, hari yang ketiga. Bang Pipi, Ya. sabar dulu bang, sabar dulu. Berarti kalau dia tidak mati, dia nggak jadi Tuhan kan? Iya kan? Di mute kau tuh. Kalau dia nggak mati, berarti dia nggak jadi Tuhan kan? Kalau Ayat dia nggak sebelumnya baca. mati, dia nggak jadi Ayat Tuhan kan? sebelumnya baca. Iya. Kalau dia nggak mati, berarti dia nggak jadi Tuhan kan? Hidup. Waktu dia lahir saja udah Tuhan. Dulu dia jadi Tuhan. Waktu dia lahir saja udah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Berarti ayat tadi salah. Kok salah? Kok salah? Dia mati Buka pun lagi dia datanya, tetap Bang. Tuhan Buka karena lagi dia datanya, bangkit. Bang. Buka lagi datanya. Karena dia bangkit. Buka lagi datanya, Bang. Buka lagi datanya, Bang. Buka lagi datanya. Oke, aku potong 1 menit. Bang Faruk, Laska, aku potong 1 menit. Bang Faruk, nanti kan ini Bang Faruk kan terjeda. Ini sebentar lagi Bang Faruk kan mau sholat. Apakah perlu dinaik debater 1 orang untuk mengganti Bang Faruk nanti dengan si Laska? Nggak usah Atau lagi, kita- nggak usah kasih orang lagi. Udah mencernya ini. Oke, baca Udah Bang. kasih, oke lah. Kau bilang Lanjut. mencret. Supaya- Nih. Ya. Supaya Sebentar. Kita lihat dulu. Yang lain siapa? Hari ini telah lahir bagimu Yang juru mana? selamat yaitu Kristus Tuhan. Aduh, yang tadi dulu, Nih. Bang. Yang tadi dulu, Bang. Tuhan Supaya bos. jadi Tuhan tadi, Bang. Supaya jadi Tuhan, Tuhan bos. tadi, Bang. Iya. Iya. Supaya Saya jadi jelaskan. Tuhan. Saya jelaskan. Kalau Anda kondusif, saya jelaskan dulu. Nggak mau, Yesus aku waktu nggak lahir. mau.
Supaya jadi Tuhan tadi Bang, buka dulu Bang. Supaya jadi Tuhan tadi Bang. Itu namanya Anda tidak mau diskusi. Anda hanya mencari ayat-ayat yang cocok dengan seenak udah Anda. Itu namanya bukan diskusi. Kenapa malu Bang buka yang tadi? Itu namanya bukan itu. Iya. Aku udah buka datanya supaya Dia adalah Tuhan yang tidak bisa takluk kepada maut. Iya, buka lagi lah Bang. Dia sudah bangkit, Pak. Dia sudah bangkit. Buka lagi data tadi Bang. Dia sudah bangkit. Anda diam. Anda diam. Diam. Mute. Ya, buka. Mute Anda, Ya, jangan buka, potong-potong. Kalau Anda mau kondusif, jangan potong-potong orang menjelaskan. Jangan ketika ada Baca aja Bang, jelaskan, baca Bang. Enggak. Jangan sampai ketika ada ayat yang Baca cocok dengan saja loh, pikiran Bang. otak Ya kotor, Allah. ya, Anda langsung potong-potong. Kenapa malu buka data yang tadi loh Bang? Jangan main mute lah. Makanya Anda kondusif lah. Data yang tadi Bang, buka dulu Bang. Data tadi Bang. Data tadi Bang, supaya jadi Tuhan, silakan. Aku bisa buka datanya, tapi aku minta kau yang buka Karena datanya. Anda berfokus pada ayat itu saja, kan ayat sebelumnya ada. Nggak bisa gitu lah Bang. Ini bukan Al-Quran. Beda dengan Oke. Al-Quranmu. Kalau Oke, kalau Rasul misalnya menikahi siapa, turun Buka ayat. fokus, Lukas 2 nomor 21. Kalau Rasul buat kesalahan, turun Buka ayat. fokus. Alkitab tidak begitu. Kita fokus Lukas 2:21 Alkitab Lukas kami 2:21 tidak demikian. tadi. Ya, Lukas Alkitab 2:21 kami tidak tadi. demikian. Ya, Lukas Alkitab tadi kami kita tidak kaji. demikian. Nih. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Baru ada ayat ini. Nggak Sebab nyambung. itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Nggak Supaya nyambung. dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena di atas baik hidup dan mati kita milik Tuhan. Lukas Baik hidup dan mati kita. Beda dengan ini. Penyembah batu, pencium Lukas batu. 24 nomor 3 yang jadi mayat itu Tuhan. Bahkan Yahudi dan Nasrani yang Bagaimana? menghapus dosa Islam yang sebesar gunung, ya, sebesar gunung menghapus dosa Islam. Di mana itu? Ya, di dalam surah Quran, ya Al-Fatir ayat 18. Ya. Jadi itu. Kemana penjelasanmu? Tapi kau bilang Ya. kau mau menjelaskan Bible tadi. Nih. Quran Lukas 49 2:21 tadi. Nih 4971. Nih. Nih. Tadi Lukas saya jelaskan itu. Buka, Lukas tadi. Oke, coba. nih. Nih, Ya, buka. nih, ya. Mari, Berapa? Lukas tadi sudah. Perhatikan, tempat yang berjarak semalam. Hari Hebat. ini telah lahir Belum tadi. kita makan. Gimana? Lukas tadi, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Itu dulu buka Bang. Nah, kan kalau untuk kitab suci saya Anda bolak-balik, tapi kan saya jelaskan nanti ada potong-potong. Penjelasan kota kemana-mana. Anda Pastikan dulu potong-potong. yang lain itu Tuhan bukan. Tuhan. Udah, Tuhan, sekarang sudah cukup. Jangan berubah lagi Sekarang ya. jawab. Di Ya, jangan hari berubah kiamat lagi ya. kelak, Tuhan, cukup. Sekarang di giliranku. hari kiamat kelak, sekelompok Giliranku. dari kaum Yang dulu muslimin kau akan datang tadi. Yang lahir tadi Tuhan. dosa mereka Dibaca. sebesar gunung, lalu Diam Allah mengampuni dulu. dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada Diam Yahudi dan dulu Nasrani. Jadi yang menghapus Dan ketika dosamu diam dulu Yahudi dan kau. Nasrani. Tega sekali Allahmu. Allahmu Diam tega dulu, sekali diam dulu. menjadikan Yahudi dan Nasrani untuk mengampuni dosamu, Faruk. Diam dulu. Dosamu sebesar gunung, dosamu yang sebesar gunung, lalu ditimpakan kepada siapa? Ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Tuhanmu itu Sudah? kejam. Yang Sudah? menciptakan Yahudi, menciptakan Sudah? Nasrani, lalu dijadikan untuk pengampunan dosa. Makanya pantas Sudah? Abdul Somad bilang, mari kita berjihad Sudah? di jalan Allah, karena Israel adalah jalan masuk surga. Supaya Sudah? berjihad. Sudah? Itu dia Faruk. Sudah? Makanya ini Aku bahas ini Yahudi ya. dan Nasrani Aku penghapus bahas dosa. ini. Setelah itu kau bahas pertanyaanku ya. Aku bahas ini ya. Ya, aku bahas ini. Oke. Kenapa Nah, Allahmu jangan itu dibilangkan, tetap di rasis? situ, tetap di situ. Tetap Ya, di situ, tetap di ya, situ. kenapa Oke. Tuhanmu begini, bos? Tetap.
Ya, tetap di situ. silakan. Oke. Lihatlah Silakan. teman-teman. Pertanyaan dia sudah menjawab. Tengok itu. Lalu Allah mengampuni dosanya. Allah udah ampuni dosa umat Islam. Allah mengampuni dosa-dosanya. Iya. Setelah dosa-dosa itu Nih. diampuni, setelah jangan kepanasan lah kau. Fokus. Sama aja kayak Tuhanmu pemarah. Fokus. Iya, baca. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah, baca bang. Bacakan bang, tolong bang. Lalu Allah apa bang? Bacakan bang. Iya, mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya. Dibebankan. Dosa itu dibebankan. Dosa-dosa itu dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Jangan kujang kau. Tuhan menciptakan Yahudi, Tuhan menciptakan Nasrani, ya, lalu menimpakan ke sini. Ya. Ini kontradiksi dengan Al-Fatir ayat 18. Sebelum Ini kontradiksi dengan Al-Fatir. Ya, Al-Fatir 18. Kau aja pun yang bertanya, Ya. giliran kita sekarang. Udah gantian, sudah ku jawab ya. Sudah diampuni oleh Allah dosanya ya. Sudah diampuni. Kenapa ditimpakan oleh kepada Allah Yahudi dan dosa-dosa Nasrani? orang Muslim. Lalu dosa-dosa itu Kenapa ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani, Bos? Dan juga orang-orang Nasrani. Karena apa? Tengok, kenapa dilemparkan kepada orang Nasrani ataupun kepada orang Kristen? Karena apa? Salah satu halnya, karena orang Kristen boleh menikahi mama kandungnya yang sudah jadi janda. Tidak ada Kristen di situ, jangan nambah-nambah. Tidak ada Kristen, Nasrani. Iya, Tidak ada karena Kristen di itu. situ, kami juga Nasrani. Karena mereka orang yang sesat. Ya. Iya, Sudah itu sesat, Nasrani. Sekarang giliranku. Bukan Iya. gini, belum terjawab, Bos. Tidak ada tabu. Belum terjawab. Kenapa Udah dosamu terjawab, sebenarnya? Kau udah enak-enak buat diampuni. dosa. Nabimu dan ketika, enak-enak buat dosa. bisa diskusi Ya, sini, kalian ala-ala. enak-enak berbuat dosa. Gantian Ditimpakan kepada dulu. Yahudi dan Nasrani. Nih. Ditimpa. Diam dulu. Dan ketika genap waktu pentahiran, Kenapa ditimpakan menurut kepada Taurat Yahudi dan Musa, Nasrani? mulai ini sengaja Ya, diturunkan. apa salah Yahudi dan Nasrani? Sengaja Pak? diturunkan. Apa kesalahan Moderator, Yahudi dan moderator. Nasrani? Moderator kerja lah. Ya, Moderator. kenapa? Jangan kita yang kalah di komal kita. Masa dia yang menguasai komalnya, dia yang nanya dari tadi. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran, Udah mau menurut hukum Taurat, My mute. Musa, My mereka mute lagi. membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Inilah longornya Oten. Tuhan Ya, diserahkan kenapa kepada belum Tuhan. terjawab ini? Jangan Jawab lari-lari ini. kau. Kenapa Tuhan bisa diserahkan ke Tuhan? Nggak usah lari-lari, Faruk. Nggak usah Kenapa lari-lari, Tuhan Bos. diserahkan kepada Tuhan? Nggak usah lari-lari, Bos. Kenapa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Jangan Dari lari-lari, tadi kau Bos. yang bertanya, udah dijawab, itu dijawab. Jangan Kenapa lari-lari, Tuhan Bos. bayi diserahkan kepada Tuhan yang senior? Jawab. Jangan, Tuhan itu kan Kenapa penguasa, Tuhan diserahkan dianggap kepada Tuhan? penguasa. Bubar perpuluhan. Diserahkan Bubar, kepada nih, Kristen, penguasa. bubar. Dijawab dulu udah Jawab Baru dulu. kan udah jawab. Dijawab. Aku tadi Enggak, tadi mana aku ada, sebenarnya mana ada nggak dia ingin jawab. apa yang mute. Mana ada Dijawab dia jawab. dulu. Dia framing. Kan ku bilang, pertanyaan kau Dia sudah hanya menjawab. framing. Allah ampuni Dia dosa-dosanya. hanya framing. Allah Jawab mengampuni dulu. dosa. Allah mengampuni Kenapa dosa. dijawab? Allah saja kaki Allah. Orang ngomong Sedangkan aja kaki dia. Allah, sedangkan kaki Allah saja ada di neraka. Pindah lagi kan. Nah. Pindah lagi dia kan. Bagaimana Allah Pindah bisa lagi mengampuni dia. sedangkan kakinya saja di neraka? Ya, Sengaja ini biar diturunkan. gimana ini. sih, Bro? Sengaja ini biar diturunkan. Pindah lagi Fokus. dia kan. Kasus yang lain pindah lagi dia. Ya Pindah fokus, lagi. Bang, jangan lari-lari, Bang. Udah mencret dia, udah mencret. Udah ya. Saya tidak turun, Bos. Saya tidak iyalah, turun. tapi kamu rusuh. Tapi Anda jawab dulu. Kau nggak turun, Jawab tapi kamu dulu. rusuh, biar kau diturunkan. Kau nggak operasi Nah, lagi, kan framing. gantian. Framing Aku lagi. tanya. Jawab. Framing Nih. lagi. Kau itu penakut, Ini, Faruk. aku Kau cuma itu tanya, penakut. Lukas 2 nomor 22, Yesus Oke. itu diserahkan Tuhan. Kenapa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Jawab.
Jangan mentret, jangan Ya, mencet saya, dulu, ya, saya menjawab. Ya. Saya akan menjawab, tapi jangan kau potong-potong. Nanti kau potong-potong Ya, lagi. Silakan, jangan nangis lah Bang. Nah, Lukas berapa? Lukas berapa? Gak tahu dia ayatnya, ya Allah. Wih, terserah kau lah, kau yang bawa ayat tadi itu. Lukas berapa? Tuhan diserahkan sama Tuhan, gak Siapa tahu yang dia bilang siapa yang bilang pendeta? Botol. lo emosi udah Botol. mulai Tidak ada emosi. urusan pendeta di sini. Tidak ada pendeta di sini. Emosi. Siapa yang bilang pendeta? Udah emosi. Iya, di mana kau bilang? Ini yang saya bawa tadi kan Yohanes 11. Lukas 2 nomor 22. Tuhan Yang saya diserahkan bawa kepada adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Loh, kok Lukas 2? Nah. 22. Lukas 2 nomor 22, Nah, bro. kau mulai menghujat. Mulai Kok menghujat. menghujat ini? Lukas 2 Mulai nomor menghujat. 22. Yang siapa menghujat? Mulai Lucu ini. menghujat. Mulai menghujat. Besarkan Yang mana host. perkataanku menghujat? Ya, kau bilang kan penyembah nonot. Kau bilang kan Lah, penyembah memang nonot. Tuhan pun punya nonot. Lucu kau. Nah, kan? Kan Udah mulai. baca Lukas 2 nomor 22. Oke. Tuhan diserahkan kepada Tuhan, silakan. Ya, besarkan. Besarkan saya. Oke. Teman-teman, sebelum saya jawab, ya kalau Faruk itu jawab saya langsung turun. Saya bukan lari. Tapi Lukas nanti 2 saya akan nomor turun 22. kalau Faruk. Coba. Iya, saya bawa ini. Ini saya bawa nanti ini. Tenang. Nah, itu Tenang. dia. Ini. Silakan. Setelah ketika genap waktunya. Diam. Kenapa Tuhan diserahkan kepada Teman-teman Tuhan? sepakat ya. Kalau Faruk nanti potong-potong saya turun. Saya bukan lari. Tapi saya tunggu Faruk datang ke room saya. Cari pembelaan biar Ya. jangan dibilang lari. Padahal memang Iya. Nanti saya minta Faruk naik ke room saya. Kalau kamu tidak penakut. Oke? Boleh. Oke? Ya. Kalau kau potong-potong saya turun. Karena nggak ada guna diskusi dengan orang bebal kayak kamu. Kabur. Oke. Sudah? Kabur. Oke, silakan. Lukas 2 nomor 22. Sudah? Kenapa? Oke, perhatikan. Jangan kau potong ya. Kau potong saya turun. Kalau kau potong saya turun. Merajuk kayak anak gadis. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, perhatikan, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, diam ya, saya jelaskan. Nah, kan belum apa-apa udah ketawa. Oke, ya. Jadi, karena Yesus Kristus ini penggenapan hukum Taurat sesuai hukum Musa, di umur ya setelah genap waktunya itu dia dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan siapa di sini? Yaitu tentang Bapa, ya. Bapa yang mengutusnya ke dunia sesuai hukum. Maka dia diserahkan untuk menggenapi itu, karena penggenapan hukum Taurat. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi Yesus Kristus itu diserahkan supaya apa? Supaya dia mengikuti seluruh hukum Taurat, karena dia harus taat dan tunduk pada hukum Taurat menurut Galatia 4 Ketika ayat itu dia 4. Tuhan enggak? Ketika itu dia Tuhan enggak? Ketika Iya, itu dia Tuhan enggak? Iya, dia Tuhan itu gelar kepenguasaan, Faruk. Ya Tuhan dia kan ketika itu kan? Iya, gelar kepenguasaan. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Iya, ketika itu dia Tuhan atau tidak? Jawab saja, Iya, Bang. dia Tuhan. Kalau dia Tuhan tidak, penguasa. iya, gitu. Dia Dia adalah Tuhan atau penguasa. tidak? Jawab saja. Kalau Tuhan, tidak. Iya. Nah, Oke. berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan kan, Bang? Diam, Tuhan Bang. diserahkan kepada Tuhan kan, Bang? Ada berapa Tuhanmu, Bang? Oke. Jadi, Yesus Kristus sebagai penguasa kan sudah mengambil rupa seorang manusia. Maka sudah sewajarnya sesuai dengan hukum Taurat Musa, dia harus diserahkan kepada Sang Bapa. Loh, Jadi bukan tadi banyak Tuhan Tuhan. dia Bang kok jadi manusia? Karena Yesus Kristus itu kan setara dengan Sang Bapa, ada di dalam Bapa. Enggak, waktu dia diserahkan kepada Tuhan pada pentahiran hari 8, dia Tuhan atau manusia? Makanya jangan potong-potong, Faruk.
Enggak, abang di tengah-tengahnya abang berubah lagi jadi manusia. Tadi udah bilang Tuhan. Udah abang bilang Tuhan, tiba-tiba jadi manusia lagi. Kan yang lain kan waktu dia diserahkan, dia Tuhan atau manusia, Bang? yang diserahkan kan kemanusiaannya, Faruk. Dia kan berarti datang waktu sebagai diserahkan manusia. Waktu Waktu dia diserahkan itu dia Dan manusia. ketika genap waktu pentahira menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, siapa ini? Kemanusiaan Yesus ini yang bisa digendong, yang bisa dibawa. Ya udah, berarti kita rubah Bang ya, kita rubah ya. Salah tadi ya. Waktu Kok dia diserahkan berubah? kepada Tuhan, waktu Kok dia Anda diserahkan berubah? kepada Tuhan. Loh, dia manusia atau Yesus Tuhan? sudah datang sebagai manusia. Yesus Manusia, sudah datang kan? sebagai manusia. Iya, manusia, Maka kan? dia mengikuti hukum Taurat, maka dia Iya, diserahkan. Waktu Di dia rumah diserahkan pada hari ke-8, dia manusia bukan Tuhan kan? Perhatikan ya, dia menggenapi imamat 12 ayat 6 sampai 8. Dia menggenapi, saya katakan tadi. Saya katakan dia. kau imamat kau sini kau. Nah ini tidak kondusif, tidak butuh jawaban, tidak butuh jawaban kau. Lukas 2 nomor enggak. Kau tidak butuh jawaban. Kita enggak konsisten loh, Bang. Kau tidak. Dalam Iya, Lukas saya 2 nomor 22. Saya sudah ketika katakan, Yesus botol, diserahkan botol, kepada Tuhan. botol. Ketika itu dia Tuhan atau manusia, botol, Bang? botol. Itu Ini waktu emosi, saya. ya. Ini waktu saya loh, botol. Enggak, dia Ini manusia waktu atau saya. Tuhan, Bang? Ini waktu saya, ajak Anda diam. Iya, jawablah pertanyaanku habis itu. Anda lanjutkan. diam, Ketika goblok. dia diserahkan, dia Anda diam manusia kalau atau tidak Tuhan? goblok. Kalau kamu nggak goblok, Faruk, Anda diam. Loh, pengikut Kristus banyak yang ngebodoh, Bang. Bang, Kau ketika dia tuh diserahkan- kalau tidak goblok, Anda dengar penjelasan orang kan sudah komitmen. Kita sudah komitmen. Anda tidak jangan potong-potong. pakai apa? Jangan on cam, Bang. Kalau mukanya jangan ditunjukkan. Jangan pakai efek babi lah, Bang. Gila, Anda kan pokoknya. tidak potong-potong. Kau sudah janji. Bukan nggak potong-potong. Aku kan cuma tanya Nah, loh, kan Bang, narasi. Anda tidak konsisten. Ketika diserahkan, habis itu aku jelaskan. Anda Ketika tidak diserahkan, konsisten. Dia manusia atau diserahkan. Tuhan? Dia diserahkan dalam keadaan sebagai manusia. Oh, manusia ya. Dalam Ya, keadaan manusia tapi ya. Dia adalah Manusia penguasa. diserahkan kepada Tuhan gitu ya. Nah, Anda framing lagi. Loh, tapi diserahkan kepada Tuhan. Berarti kan manusia yang diserahkan kepada Tuhan itu kan, Bang? Udahlah, Anda menang. Kan? Anda ngerocos saja. Saya diam sudah ya. Saya diam. Anda ngerocos saja. Loh, kok. Bang, ketika diserahkan Yesus pada hari ke-8 pentahiran, dia diserahkan kepada Tuhan ini. Waktu itu dia manusia atau Tuhan? Hah? Manusia atau Tuhan? Kalian pun nggak jelas kalian bingung Tuhan atau manusia. Kau minum kopi dulu supaya waras otakmu. Minum kopi dulu. Iya, dia manusia atau Tuhan, Bang? Waktu diserahkan Sudah dia waras manusia atau otakmu. Tuhan? Kalau sudah waras Ketika otakmu, nanti saya jawab. Ketika pada waktu Ya, waraskan dulu otakmu, bos. jangan merajuk lah pakai anak gadis. Kalau kamu begini cara diskusinya, itu menampakkan kebodohanmu. Terserah. Aku cuma tanya saja ya, Bang. Ketika dia tentukan diserahkan sudah. di dalam Lukas 2 Kapan kita ayat PK? 22 itu, Tentukan sudah kapan kita PK, Bang. Biar tertib. Ngapain Ketika saya kita menjelaskan, PK Anda di tidak sini? potong-potong. Kita bukan tiktokan. Saya dari awal naik, saya tidak minta tiktokan. Saya minta kita diskusi dengan pakai timer, tapi Anda nggak setuju. Aku cuma tanya kepastianmu. Ini cara Anda Ketika- untuk memframing, untuk Aku tanya loh, Bang. ya, mengolok-olok kekristenan. Itu Kok caramu. olok-olok? Itu Lucu caramu. begini, Makanya Anda tidak mau pakai timer. Mau tanya, Bang. Oke, Ketika sebentar, bro. dia diserahkan Sebentar. dalam Lukas 2 Sebentar. nomor 22, Sebentar, bro. dia Saya hargai manusia kamu. atau Tuhan. Faruk, saya hargai kamu. Saya mau turun. Terserah mau bilang Gak kamu. butuh aku penghargaanmu, gak butuh. Ya, dengar ya. Saya hargai kamu. Gak Saya butuh. tunggu kamu di rumah saya. Kita pakai timer untuk diskusi. Ya, kita pakai timer. Jangan tiktokan. Kalau tiktokan kau framing begini. Bukan framing loh, Bang. Kalau saya nanti framing kitab sucimu, Oh, jadi kau kayak laporkan. gini ya, Bang. Nanti saya digeruduk.
Ya, kalau Anda mau kita PK nanti, kita tentukan jam berapa? Ya nanti kita PK-an. PK Jam nggak mau berapa? aku PK-an. Jam berapa kalau Anda berani? Nggak mau, kalau PK nggak mau aku. Kalau datang ke Komalmo aku mau. Takut. Tapi kalau PK aku nggak mau. Tapi mau ke room saya? Mau ke room saya Iya, nanti? kalau ke rumah aku mau. Tapi kalau ke PK nggak mau aku. Oke, jam berapa? Jam berapa ke room Ya. saya? Jam berapa ke room Besok. saya? Besok Besok pagi. jam kalau besok pagi saya ada ibadah. Halah. Saya ada Natal wilayah. Ya, lo kok Natal bulan 1 kau? Ya Natal itu kan itu kan perayaan. Siapa yang Kami nyuruh merayakan merayakan? Natal. Siapa yang nyuruh merayakan? Suka-suka kami, itu bukan urusan kamu. Oh, suka-suka kami kami. ya. Tidak suka kami. Oh iyalah, kami yang jalani bukan Anda. Oh, suka-suka kami ya, teman-teman. Iya, kan bukan Anda. Seperti Anda Iya. tadi, Anda bilang Allah mengampuni, tapi kenapa harus suruh Anda cium batu? Allah siapa mengampuni. yang Dia menyuruh Anda taat Siapa pada yang Muhammad. menyuruh? Muhammad tidak memberikan syafaat. Itu kan Muhammad rukun, tidak Bang. selamat. Muhammad tidak masuk surga. Karena dikatakan, tidak juga dengan engkau ya Rasulullah. Iya, tidak juga dengan aku. Aku tidak bisa juga. Hanya rahmat Allah. Anda bicara rahmat, tapi Allah mempersulit Anda untuk cium batu lah. Ya, cium Surah batu, Al-Azabnya kan ya, sudah aku kasih, marilah, Bang. dan segala macam. Satunya rahmat Allah itu kepada siapa? Ya kan? Itulah namanya. Itu Tuhan yang pelin-pelan, bos. Sedilai Oh, sisi yang dia pelin-pelan itu mengampuni, Tuhan tapi ya, dia Bang. mempersulit Anda. Kalau kami jelas, kalau kami jelas, manusia bentar-bentar jadi kalau Tuhan. kami jelas, Tuhan mengutus anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Tidak Oke, disuruh anaknya cium Tuhan batu. bukan. Ketika Tuhan ngutus anaknya Tuhan bukan. Udah. Nanti di room Ketika saya Tuhan kita ngutus bahas. anaknya Tuhan bukan. Persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Ya, Persiapkan dirimu yang kau persiapkan. Nanti Ya. tema kita gini ya. Gini, Saya kita siapkan nunggu dulu nanti tema malam. kita. Nanti tema kita, Bro, ya. Nanti malam. Pertanyaan Bang Faruk nanti sama kau, siapa yang menyuruh kamu mentuhankan Yesus? Itu aku nanti datang ya. Nanti malam. Jam berapa ada Oh, nggak waktumu? bisa. Malam aku nggak bisa, Bro. Aku malam mau istirahat. Takut. Aku nggak mau. Kau paksakan Aku nggak saya mau besok live pagi. malam. Kau paksakan Aku besok nggak pagi saya pernah. ada ibadah. Aku nggak pernah live malam-malam. Aku nggak pernah. Saya ada buka live ibadah. malam-malam. Sore nanti sore. Oh, sore aku olahraga, Bro. Nah, alasan. Sore aku olahraga. Supaya penampilan kita keren, bukan kayak kau. Alasan. Muka kau saja udah pas-pasan begitu, Faru. Bagaimana kau lagi supaya kau Nggak keren? sama ngaco kau muka kau tuh. Nggak ngaca kau muka kau kayak gitu. Muka kau saja. Ngaca kau. Oh, Muka kau mau nengok kau Bang saja. Faruk kau. Kau mau nengok Muka Bang kau Faruk saja kau. melonjong kayak Nah, telur aku besarkan ayam. aku nak. Nah, aku besarkan aku nak. Kau terlihat jangan kabur kau. Coba nih, kau mau nengok Bang Faruk kau. Siapa kayak mana Bang Faruk? Kau mau nengok Bang Faruk? Kau tunjukkan sama aku debaters Karistin seperti aku kerennya. Baik. Tunjukkan sama aku debaters Karistin kayak aku. Gajah. Muka kau aja pas-pasan begitu, kau udah berlaga, Faruk. Tunjukkan sama aku debaters Karistin kayak aku kerennya. Tunjukkan. Fight kita fight di atas ring mau. Kita fight di Mana atas kau ring mau. mau? Di ring mana kau mau? Tentukan saja di mana kita main. Kau yang tentukan di mana. Kau yang tentukan di mana. Oke, karena saya di Kalimantan, kau datang Kalimantan. Apa disiplinmu? Apa disiplin bela dirimu? Kalau kita di ring akan ditanyakan sama wasitnya nanti. Oh, Disiplin bela dirimu apa? Nah perlu nanya-nanya. Opung kau lah, kenapa kali kau bohong? Nah perlu nanya-nanya. Kita Tidak main. ada suasana yang mengizinkan duel ketika lawannya nggak punya disiplin ilmu. Nah, Penipu. tidak perlu. Kita main dan dengan yang tidak ada orang sampai KO kita main. Sampai KO kita main. Di mana kau Tidak- mau? Kau tidak mau suasana atau jangan tarung bebas? Iya, taruh bebas dong. Di Taruh mana bebas. kau mau tempatnya? Di mana kau mau? Kau di Tapi mana main sekarang? tangan. Ini main ini, Kau di mana main ini. sekarang? Main ini. Mengepal aja pun kau nggak pandai kau. Mengepal tangan aja pun kau nggak pandai kau.
Nangis kau, nangis kau. Perbaiki dulu muka kau, baru kau bilang kau keren. Ini Kau muka ini. kau jepetak muka kau kayak gitu. Coba typing teman-teman, siapa gantengan aku sama dia muka petak kayak gitu? Ih, mulai malu dia. Oke. Muka petak kau sok ganteng kau muka kau petak. Yuk. Dia pakai efek teman-teman supaya apa? Supaya dia kelihatan putih padahal dia hitam itu orang itu. Muka aku. Ini pakai efek, ini pakai efek nih. Ini pakai efek nih. Sejak kapan? Sejak kapan itu? Sejak kapan? Ini efek nih. Ini efek nih. Oh, nantang aku duel pula kau mati ya kau. Aduh, kasihan ya. Gak punya inilah besar mulut teman-teman ya. Gak punya disiplin bela diri. Tapi sok mau nantang duel di sasana. Gak akan ada yang mengizinkan. Wasit pun akan mengizinkan. Akan ditanya nanti disiplin ilmu bela dirimu apa? Gak ada, ditunjang kau keluar kau ditunjang. Kayak udah hebat kali bela dirimu, udah pernah naik ring kau. Makanya aku tanya kalau aku punya bro. Pernah naik ring kau? Kau sudah tahu sama siapa? Aku dan hitam tingkat pertama di karate. Aku punya sertifikatnya. Kau di disiplin bela dirimu apa? Saya punya sertifikatnya juga kalau itu. Boleh pucat kau kan? Pucat kau kan? Tapi kalau saya taruh dengan kau, taruh bebas. Pucat kau kan? Taruhan bebas kita. Taruhan bebas kita. Oh, kau. Tadi kau ngecek muka petak-petak aja. Oke. Pribadi kau. Kalau debat nangis, nyerang pribadi. Lain. Nanti jam berapa sore? Jam berapa sore? Jam berapa sore kau ada? Jam berapa sore kau ada? Kau ada waktu? Jam berapa? Aku sudah bilang di sore hari aku nggak aktif. Nangis kau kan? Nggak beda kau. Gak suka kita kayak gitu teman-teman. Sok mau body shaming pula dia sama kita. Kalau kalian mau duel sama aku, tentukan di mana. Lebih suka aku, puas sekali aku. Mulut kau yang menghujat itu kuratakan giginya. Senang kali aku kalau memang mau adu fisik. Betul aku bilang. Tunjuk aja sasarannya di mana. Penghujat ya, tunjukkan sama aku. Jangan satu. Kalau kayak dia itu jangan satu, 3 kasih sama aku. Ku patahkan rahangnya. Wallahi. Lebih senang aku adu fisik kita, kan? Jadi muncung dia menghujat itu kita pastikan nggak akan bicara lagi dia, nggak akan bisa lagi dia dikomal, bisu dia selamanya. Bergeser kita bikin. Bang Baru. Ya waalaikumsalam Bang Tuliman. Jangan Mana gitu. dia di Kalimantan tuh? Pribadi, nantang pribadi. Mana dia di Kalimantan? Kita bro.